Hai Devan di sini. Pernah nggak sih kamu merasa bingung kenapa ya harga emas tiba-tiba naik atau turun di bulan-bulan tertentu? Padahal nggak ada berita perang atau berita ekonomi yang heboh banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita bakal bahas yang namanya seasonality atau pola musiman. Kata seasonality itu dasarnya dari kata season atau musim. Analoginya simple banget. Bayangkan kamu tinggal di daerah yang punya musim hujan dan musim panas. Kalau sekarang musim panas dan berdasarkan data tahan-tahan, lalu kita tahu bulan depan masuk musim hujan, apa yang kamu lakukan? Pasti mulai sedia payung atau jas hujan di bagasi motor kan? Apakah pasti hujan? Belum tentu. Bisa jadi ada hari yang tetap panas. Tapi secara statistik, potensi hujannya jauh lebih besar. Jadi, kamu bukan meramal cuaca, tapi kamu sedang mengantisipasi risiko berdasarkan kebiasaan alam yang berulang. Di dunia investasi, market juga punya cuaca atau musimnya sendiri. Data seasonality inilah yang membantu kita melihat probabilitas waktu terbaik untuk masuk ke market. Oke, sekarang kita langsung praktek. Kita nggak butuh tools mahal. Cukup pakai TradingView saja. Di TradingView, kamu bisa cari fitur seasonality chart. Kita bakal bedah data emas XAU/USD untuk melihat pola besarnya. Kali ini, aku mau ajak kamu lihat data yang cukup kuat, yaitu data 20 tahun ke belakang. Kenapa 20 tahun? Karena makin panjang datanya, makin terlihat pola kebiasaannya. Ibaratnya, kalau seseorang sudah melakukan hal yang sama selama 20 tahun, kemungkinan besar tahun ke-21 dia bakal melakukan hal yang mirip lagi. Coba perhatikan chart ini. Dalam 20 tahun terakhir, bulan Januari ternyata mencatatkan 15 kali kenaikan. Secara matematika, itu artinya ada 75% probabilitas emas bakal menguat di bulan Januari. Dan lihat deh, kita bisa saksikan sendiri emas ditutup dengan kenaikan yang manis. Lalu coba geser pandangan kamu ke bulan Juli. Data mencatat 14 kali naik dari total 20 tahun. Artinya, ada probabilitas 70% emas bakal bullish di tengah tahun. Dengan tahu data ini, kamu nggak bakal kaget lagi kalau emas tiba-tiba manggung di bulan-bulan tersebut. Mungkin kamu bertanya, cuma lihat ginian doang, apa nggak terlalu simpel? Nah, di sini aku mau kasih kamu satu perspektif penting. Ada sebuah kutipan legendaris dari Bruce Lee yang bunyinya begini. Aku tidak takut pada orang yang berlatih 10.000 tendangan satu kali, tapi aku takut pada orang yang berlatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Di dunia trading, banyak orang gagal karena kena shiny object syndrome. Hari ini belajar indikator A, besok pindah ke teknik B, lusa coba robot C. Akhirnya mereka tahu banyak hal, tapi nggak ada satupun yang benar-benar dikuasai secara mendalam. Seasonality ini adalah satu tendangan kamu. Lebih baik kamu menguasai satu pola musiman ini sampai ke akar-akarnya. Daripada tahu 10 cara analisa teknikal yang rumit, tapi kamu sendiri bingung cara pakainya. Fokus pada satu hal yang simple tapi punya probabilitas tinggi adalah kunci agar kamu nggak gampang stres di depan layar. Satu hal yang harus kamu ingat, baik-baik musim tidak menjamin harga pasti ke sana. Market itu dinamis, tapi dengan seasonality, kita jadi punya dasar alasan yang kuat. Kita jadi tahu probabilitasnya berapa persen. Ini senjata paling ampuh buat ngelawan FOMO, fear of missing out. Kebanyakan orang beli emas karena harganya sudah terlanjur naik tinggi. Itu bahaya banget. Tapi dengan sadar ada musim, kamu jadi lebih tenang. Kamu punya ekspektasi yang terukur. Kalau data bilang Januari probabilitas naiknya 75%, dan ternyata tahun ini emas malah turun, kamu nggak bakal panik berlebihan. Kenapa? Karena kamu sadar dari awal bahwa ada 25% kemungkinan untuk turun. Kamu bertindak berdasarkan data, bukan emosi sesaat. Terus, seasonality ini cocok buat siapa sih? Jawabannya, cocok buat semua orang.
Terutama buat kamu yang super sibuk, yang kerja kantoran, dan nggak punya waktu buat pantengin berita makroekonomi yang rumit. Nggak ada alasan lagi buat cuma ikat-ikatan, kata orang, tanpa mikir mandiri. Membaca data seasonality ini cuma butuh waktu 5 menit saja. Mulailah, pelajari dari sekarang. Seperti prinsip The One Thing. Fokuslah pada satu hal yang bisa membuat segalanya jadi lebih mudah. Jangan jadi orang yang tahu 10 cara tapi nggak bisa memanfaatkannya. Jadilah master dalam satu cara yang efektif. Gimana? Simple banget kan? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like kalau ini membantu dan tunggu konten edukasi berikutnya ya. Stay calm, stay profitable.